Ini kita masuk di dalam seminar awal tahun kita yang pertama ya. Bagaimana sebetulnya hidup kita yang bertanggung jawab sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen. Nah, ini menjadi pergumulan yang tidak sederhana yang harus kita lakoni di dalam hari-hari kita. Panggilan hidup Kristen adalah satu hal yang patut untuk kita sadari. Untuk apa sebetulnya kita hidup? Maafkan saya kalau saya harus mengatakan, seringkali orang Kristen tidak tahu panggilan hidupnya itu untuk apa. Itu sebab seringkali kita habis waktu hanya untuk sebuah kekisruhan yang tidak perlu. Dengan enteng kita akan bisa menciptakan suatu peluang di mana setan bekerja dan akhirnya kita jadi batu sandungan dalam melayani Tuhan. Kita terjebak dalam banyak sekali basa-basi kehidupan keagamaan. Padahal kebenaran adalah A untuk A, B untuk B. Tidak ada plus minus di sana. Tidak ada kurang lebih. Nah, ini menjadi suatu pergumulan serius kita. Bagaimana memahami kebenaran itu sepenuhnya. Nah, inilah yang akan kita pikirkan bersama-sama di kesempatan ini. Saudara-saudara, Matius 16 ayat 24 mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Kalimat mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku ada dua kata, sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut dia. Tidak menyangkal diri, tidak mikul salib, tidak mungkin bisa mengikut dia. Mau mengikut dia harus sangkal diri dan pikul salib. Dan itu tidak enak dalam ukuran kemanusiaan kita. Ya, menjadi seperti apa yang Tuhan mau itu enak diteorikan. Dan semua orang akan berbicara, kita harus begini, kita harus begitu. Tetapi waktu kita membicarakannya pun sebetulnya cara kita sendiri sudah tidak Kristiani. Jadi sebetulnya kita banyak sekali kehilangan arah jadi dalam hidup pengabdian pelayanan kita. Itu sebab saya selalu berpikir berapa sulitnya hidup ini untuk boleh menyenangkan hati Tuhan dan melayani Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, menyangkal diri, apa sebetulnya yang dimaksud oleh Alkitab untuk menyangkal diri? Nah, ini penting untuk kita sadari bersama-sama, ya. Menyangkal diri menjadi satu kata yang menarik. Prinsip pertama dari menyangkal diri adalah God oriented lagi, bukan self oriented. Kata-kata ini sering saya pakai hanya untuk mengingatkan kepada kita bagaimana pusat hidup kita itu adalah Kristus dan bukan saya. Nah, ini semua akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Cita-cita kita, gairah kita, apapun yang kita inginkan. Pertanyaannya selalu pertama dan utama. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Panggilan saya, talenta saya, profesi saya. Untuk apa sebetulnya Tuhan jadikan saya? Para penemu bakat dengan bijak mereka mencari orang-orang yang berbakat bola, catur, dilatih sejak kanak-kanak. Bagus sekali. Tapi kenapa tidak ada penemu Kristen sejak mula-mula? Nah, ini menjadi bahaya setengah mati. Sebetulnya disitulah fungsi sekolah minggu. Dia seperti pencari bakat yang menemukan anak umur 3 tahun, 2 tahun sudah bisa dilatih. Jago main bola, jago main catur. Nah, begitu sekolah minggu itu sebetulnya mencari bibit-bibit. Mana ini pionir-pionir yang hebat. Saya bersyukur pada Tuhan dalam belasan tahun pelayanan saya di sekolah minggu. Banyak anak-anak saya ya menjadi anak-anak yang kemudian bertumbuh dalam pelayanannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagian dari anak saya jadi majelis di dalam gereja di mana mereka melayani. Sebagian lagi adalah orang-orang yang kemudian mengambil teologi dan mereka menjadi hamba Tuhan. Saya bahkan belakangan berbanding dengan mereka. Jadi hari ini saya bersyukur melihat apa yang bisa dikerjakan. Bagi saya guru sekolah minggu bukan berapa jam terbang yang punya kita, tetapi berapa nilai-nilai rohani yang kita tanamkan di sana. Nah, ini harus menjadi bisnis kita. Paulus mengatakan kalimat yang menarik, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, saya hidup di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahwa hidupku ini adalah untuk Dia. Hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Saya hidup dalam daging. Nah, ini menjadi repot. Kalau saya hidup di dalam daging ini, dengan segala memori, pengalaman-pengalaman yang ada akibat keberdosaan dulu, tapi sekarang hidupku bukan ini lagi, tapi Kristus, maka diri kita sudah pasti jadi medan tempur. Antara mauku dan mau Tuhan akan berkelahi di sana. Memoriku dan apa yang Tuhan mau, itu akan menjadi pertandingan sengit di sana. Nah, itu sebab kita selalu harus berdoa dan berjaga.
Dan berdoa supaya buah roh itu bekerja dalam diri kita. Dan kita memiliki penguasaan diri yang penuh, yang kuat, yang kokoh. Untuk mempertahankan hidup sehingga tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai hidup dunia ini. Nah itu yang Paulus ucapkan ya. Aku hidup di dalam dunia ini. Apa yang kuinginkan baik, tidak kukerjakan. Malah apa yang ku tidak pengen, yang tidak baik buat Alkitab, aku lakukan. Maka dia mengatakan dengan tubuhku aku melayani dosa, dengan jiwaku aku melayani Allah. Itu bukan dualisme. Tapi bagaimana tarik-menarik itu sulit sekali. Ya, semua kita pengen baik, semua kita pengen rumah tangga nggak ada yang ribut. Faktanya ribut. Maka waktu ribut tahulah kita. Hidup kita sudah ke daging kita, bukan ke Kristus kita. Tapi karena kita orang beragama, kita berdoa, kita bilang, oh enggak, saya kenal Tuhan, saya cinta Tuhan, saya digini, saya digitu. Lalu suami istri itu ribut, padahal dua-duanya ke gereja. Maka sebetulnya bukan soal benar salah, tapi jangan terpancing pada keributan yang ada. Nah, itu orang Kristen. Itu nggak bisa hindarin itu, tapi bersikaplah bijak terhadap hal itu. Perhatikan, kamu tidak bisa hindari hal itu karena kita hidup di dalam dunia. Tapi bijaklah, kuasailah dirimu supaya kau jangan terpancing masuk ke situ. Nah, itu hidup kita, saudara. Itu sebab banyak sekali orang berteori tentang kekristenan, berbicara tentang kekristenan, tapi terlalu sulit melihat Kristen dalam dirinya. Terlalu besar yang kita katakan, bahkan menutupi sebetulnya hakikat siapa kita sesungguhnya. Sehingga kita adalah omongan kita, bukan kualitasnya. Itu mirisnya ya. Karena semua orang bilang aku ini, aku. Itulah dia. Tapi kalau lihat hakikat hidupnya, itu sama sekali tidak ada. Karena memang kata-katanya bukan dianya. Dia bukan ya yang di dalam kata-katanya itu. Nah, oleh karena itu tujuan hidup ini bukan tentang apa yang ingin kita capai tadi, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini kita harus hati-hati. Ini yang membuat kita seringkali terjebak pada keberhasilan dunia. Karir kita. Waktu kita naik pangkat, ada orang bilang, wah puji Tuhan saya naik pangkat. Puji Tuhan apaan? Mungkin puji setan kamu. Loh kok gitu Pak? Ya, kamu naik terus karirnya. Dulu kamu rajin ke gereja, sekarang kamu makin malas. Memang kamu memberikan sumbanganmu. Tapi kau pikir Tuhan butuh uangmu apa? Kita butuh uang itu bangun gedung ini. Tapi bangun gereja itu enggak. Saya sadar sepenuh-penuhnya andai kata Tuhan memberikan kita 4-5 kali ruangan lebih besar dari ini. Tetap kita belum membangun gereja. Gereja itu adalah kita hidup benar. Bukan kita berkumpul besar. Itu salah. Nah jadi apa? Perspektif kita itu harus menjadi perspektif yang sangat sungguh-sungguh. Keberhasilanmu bisa jadi kegagalanmu. Kau capai puncakmu, tapi kau lupa Tuhanmu. Dan kau pikir dengan memberikan uangmu, kau sudah melayani dia. No, sejak kapanlah Tuhan butuh uang kita ya? Saya selalu ingatkan yang butuh uangmu itu pendeta. Tuhan tidak butuh itu. Kalau aku bilang Tuhan memerlukan uangmu, bawa sini, aku yang ambil itu nanti. Ini kita perlu hati-hati sekali. Nah karena itu kita mesti bertanya untuk apa? Apa yang kita lakukan? Ya. Kenapa sih saya mau capek-capek, mau repot-repot kerjain ini, kerjain itu? Kadang-kadang keblinger. Coba berpikir hidup saya ini untuk apa? Saya bertanggung jawab dengan segala talenta yang ada. Saya pikir-pikir Tuhan kasih saya kemampuan nulis. Saya mesti nulis terus nih. Tuhan beri saya kemampuan ini, saya mesti pakai ini. Jadi tiap hari saya lihat. Dan akhirnya saya sadari, kalau 10 yang Tuhan kasih skill atau kemampuan itu kepada saya, paling yang saya pakai baru 5, separuhnya secara efektif. Separuhnya lagi belum. Kenapa separuhnya tidak terpakai? Karena saya masih kurang efektif untuk membangun atau membagi waktunya. Dengan berbagai alasan yang sangat argumentatif. Saya mulai membayangkan, andai kata umpama hidup saya seperti Paulus, pergi sana terus muter ya. Andai kata umpama saya enggak menikah, andai kata umpama ya hidup saya hanya untuk sendiri saja lalu pergi tidak perlu pikir ini itu, pasti lebih banyak lagi. Tapi Tuhan enggak minta itu. Yang Tuhan minta dalam hidup pernikahanmu, kamu punya anak, apa yang bisa kamu lakukan? Dan saya harus merasa baru 50%. Itu sebab membingungkan kalau orang berpikir dia sudah sepenuhnya melayani Tuhan. Semoga kita gelisah, saudara. Ya, melayani Tuhan itu bukan saudara tinggalkan kerjaan jadi pendeta. No, di pekerjaanmu.
engkau memuliakan Tuhan. Di pekerjaanmu, orang mengenal engkau sebagai seorang Kristen. Ingat ya, bukan basa-basimu. Bukan sekedar penampilanmu. Penampilan itu bisa diutak-atik. Maka ada sekolah kepribadian. Sehingga pribadi orang itu sangat menyenangkan. Personality-nya sangat menyenangkan. But, karakternya so very bad. Jadi kita, personality itu hanya bungkus yang bisa menyembunyikan the original karakter kita. Siapa sebetulnya kita. Maka benturan-benturan akan menunjukkan sejauh mana kualitas kita. Kalau benturan itu keras, personality itu meledak. Terbukalah packagingnya itu, kelihatanlah isinya. Oh ini dia sebetulnya. Ya, maka hidup seperti Kristus itu adalah karakter yang keluar. Dia di dalam aku, dia menolong aku, menguasai hidupku, dan itulah yang orang lihat. Kristus yang di dalamku itu. Ya, jadi saudara, ini yang kita mesti pikirkan baik-baik. Sehingga dengan demikian tujuan hidup itu betul-betul kita pahami seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak menjadi salah di situ. Ya. Hakikat yang kedua adalah hakikat nilai. Nilai surga bukan nilai bumi. Paulus berkata di dalam Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Lah saya hidup di bumi suruh mikirin di atas. Emangnya nggak makan? Nah, itu bahasa orang mengkomplain agama. Celakanya orang beragama pun jahatnya luar biasa. Jangan pakai otakmu tapi pakailah rohmu. Di mana pula lagi logikanya itu? Ya. Paulus dengan jeli mengatakan gini, berpikirlah terbatas. Jangan lebih dari apa yang kau mampu berpikir. Berpikirlah sampai ujung rambutmu. Kau harus berani berpikir. Tapi jangan lebih dari situ. Kalau kau pertanyakan planning Allah, kenapa gini, kenapa gini? Itu namanya kamu sudah bertanya lebih dari apa yang kamu butuh. Yang kamu butuh adalah hari ini kamu kena masalah berat luar biasa, nyatanya kau masih hidup. Nyatanya kau masih bisa jalani. Satu orang marah, komplain. Lalu dalam konseling ke saya dia bilang, Pak Bigman saya rasa Tuhan tidak adil. Saya sudah gini-gini, kenapa di rumah saya begini? Ada peristiwa yang sangat berat. Ya, suaminya selingkuh. Tapi yang menjadi celaka suaminya selingkuh dengan pria. Ternyata bisex itu kan menggemparkan. Sampai dia bilang, andai kata bukan dengan pria, saya masih bisa ngerti Pak. Saya bilang, tidak perlu kau berbohong. Dengan siapapun suamimu selingkuh, entah dengan perempuan, entah dengan laki, pasti sama marahmu. Teman kita mendramatisir lakinya menjadi marah yang lebih lagi. Itu saja sebetulnya yang terjadi. Kita ini orang-orang adalah pemain drama yang hebat. Untuk diri sendiri ya, tampil di panggung sih elek semua. Tapi untuk diri kita mendramatisir. Nah kemudian saudara yang kekasih, dia marah, dia komplain. Dia bilang Tuhan jahat. Saya udah gak kuat, saya bilang. Saya cuma mengucapkan kalimat, saya pikir dia udah ngomong gak benar. Apa maksud Bapak? Saya ngomong benar ini terjadi. Betul itu benar terjadi. Tapi kalau kamu bilang gak kuat, kamu bohong. Loh kenapa Bapak bilang gitu? Agak marah dia ke saya. Saya jawab sederhana saja. Bagaimana kamu bilang gak kuat? Begitu kuatnya kau berteriak, aku gak kuat. Cuma kamu kuat, aku gak kuat. Lah itu kuat kok. Kalau aku gak kuat, kamu udah gak bisa ngomong. Cuma kekuatanmu kamu taruh untuk amarahmu. Why? Kamu gak taruh situ, understanding Tuhan mau apa ya? Aduh Tuhan tolong saya, aduh kuatkan saya. Beda loh. Saya bersyukur dengan berbagai angin badai yang saya hadapi. Ya. Hanya saya belajar banyak dari hidup ini. Saya tidak bisa mengharapkan sebuah penghargaan dalam pelayanan yang saya kerjakan. Mau mati berdiri pun aku melayani. Jangan mimpi. Dan saya tidak akan pernah mencari itu. Tapi benar untuk benar akan jadi semangat sepanjang hidup. Salah untuk salah. Ini harus menjadi prinsip yang kita bangun dalam diri kita. Nah jadi berpikir perkara yang di atas itu sehingga nilai bagi kita yang sekarang ini berlaku adalah kuantitatif. Padahal Tuhan mau itu adalah nilai kualitatif. Kalau kaya, wah dia kaya loh, dia berhasil. Yes, itu bahasa bumi. Orang kaya adalah yang banyak uangnya. Tapi bahasa sorga beda. Orang kaya adalah orang yang murah hatinya. Itu orang kaya. Makanya ya di Smyrna itu orang-orang di Smyrna dianiaya mereka miskin. Tuhan bilang apa? Aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Orang-orang Makedonia lemah dalam ekonominya. Tapi mereka hebat luar biasa, dipuji oleh Paulus.
Karena dalam kemiskinan mereka tetap mau mengambil bagian. Janda miskin itu mencengangkan kita. Berapa banyak janda kaya berhitung-hitung untuk apa yang diberikannya. Belum lagi kalau dia memberi, mungkin dia membeli. Tidak sedang memberi. Maksud Bapak apa? Dia beri supaya dia dihargai. Itu kan transaksi namanya. Saya kasih, you respect sama saya dong. Ya. Kan saya udah kasih uangnya. Dan kita semua seringkali tergoda, bukan? Maka banyak orang merasa memiliki gereja karena dia yang menyumbang gedung itu. Hei, hati-hati saudara, sudah habis uangmu, tidak ada hargamu. Itu menyakitkan itu. Kalimat Tuhan Yesus bilang apa? Dia sudah menerima upahnya di dunia. Jadi kaya itu harus menjadi kualitatif. Sehingga berapapun rezeki yang Tuhan kasih sama kita, dia tahulah. Saya lagi belajar terus, bukan teoritisnya ya, tapi melakukannya. Sebetulnya hidup saya ini sangat kaya raya. Makan sehari 3 kali untuk hidup dan berjalan, berobat, pakai mobil, liburan, cukup kok. Masih ada uang lebih. Tapi otak saya juga kadang-kadang nyari. Waduh ini perlu ini lagi, waduh ini perlu ini lagi. Lalu saya berkelahi itu dalam hidup itu. Kadang-kadang ada kegairahan, ingin membantu anak-anak supaya mereka mencapai masa depannya semua. Tapi perannya mau di tangan saya. Kadang-kadang saya lupa. Ini bukan urusanmu. Urusanmu mendidik, membekali mereka. Berhasil atau tidak, itu ada di tangan Tuhan. Di dalam relasi personal mereka dengan Tuhan. Pikir-pikir lagi berat banget ya. Itu sebab panggilan orang tua jadi model. Sehingga anak-anak lihat bagaimana yang namanya takut Tuhan. Bagaimana hidup mengenal Tuhan itu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita, nilai kita kualitatif bukan kuantitatif. Yang Kristiani, bukan berapa banyak uangmu. Tapi berapa banyak orang yang menikmatinya. Yang kau tolong dengan uangmu. Karena kau tahu uangmu adalah titipan Tuhan padamu. Ya. Saya mengurangi beban hidup saya dengan saya pergi ke Kalimantan, dengan saya pergi ke Papua, kita baku sekolah. Mengurangi beban hidup maksudnya gimana Pak? Tuhan sudah membebani aku dengan kasih-Nya yang kupikul. Maka aku harus membayarnya. Bisa lunas nggak Pak? Sampai mati pun nggak. Karena nggak lunas itulah kurang ajar betul kalau nggak kau cicil. Nyicil aja kagak lunas. Nggak mau nyicil lagi jahat sekali. Maka hidup bertuhan itu ada konsekuensi. Itu bukan free begitu saja. Kasih karunia Tuhan keselamatanmu diberi secara cuma-cuma. Betul. Tapi tidak bisa untuk jadi pakai hidup percuma. Hidup kita harus hidup yang berguna. Sehingga orang bisa melihat apa namanya anugerah keselamatan yang diberikan pada tiap orang itu. Nah ini yang harus menjadi pengkumpulan kita saudara yang kasih. Makanya doa Bapa kami itu seringkali kan kita hampir tiap minggu kita naikkan ya. Tapi hampir tiap minggu pula kita langgar. Malah 1 kali doa 8 kali ngelanggarnya. Kurang lebih begitulah ya. Karena doanya indah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Alamak di bumi. Di diriku aja gak jadi-jadi. Bagaimana lagi dengan bumi ini? Kalau di diriku bisa baru bisa ku pengaruhi orang lain supaya di bumi. Kan begitu kan? Itu panggilan agung kita itu. Tapi nyatanya di diri saja sudah problem yang besar. Lalu kita berdoa lagi, berilah kami pada hari ini makanan yang, malaikat bilang bohong kau. Dikasih cukup kau ribut, cuma ini makanan kita. Karena itu aja teksnya dibikin Yesus. Kalau dikasih free, silakan modifikasi. Langsung kita bilang, beri kami hari ini makanan capcay bunga baby kecap. Jangan lupa saksang rabi panggang dan sambal terasi dan kawan-kawannya. Pasti kita minta completely 4 sehat. Bukan 5 lagi, 10 sempurna. Oh itulah makanan kita. Banyak orang mau menyenangkan saya waktu traktir makan. Puasa ini gila saya bilang. No, stop. Gue makan dikit. Order ini dulu, tar kurang baru. Saya diajak lunch berapa kali kita masuk Japanese Pak. Saya nggak ngeh. Pak mau apa? Udah lo atur aja lah. Tapi gue nggak terlalu banyak. Dia pesan set. Sampai nek-nek kita di depan itu kita lihat lagi. Mahal pula lagi. Nggak dimakan mahal, dimakan perut yang jadi mahal. Kencongnya udah nggak karu-karuan. Sudah nggak tahu lagi artinya kenyang.
Saya bilang, aduh lo gila bener ngordernya begitu banyak. Udah nggak apa-apa Pak, jarang-jarang makan sama Bapak. Ya, jarang-jarang jangan bikin gue sengsara dong. Ya. Akhirnya kita bayar mahal, over tuh. Ada limitasi kapasiti perut kita ini dalam menikmati makanan. Jadi bukan soal berapa banyak uangmu, berapa yang cukup sebetulnya untuk makanmu. Kalau saja kita tahu ini, hidup ini murah, saudara. Ya, kalau kita pakai baju, harganya 2 juta. Sekarang saya tanya, baju 2 juta, baju 1,5 juta, baju 1 juta, baju 500.000. Sama nggak? Sama kan? Beda banyak. Kalau lihat merek di sini nih beda nih. Balikin, oh kamu pakai Versace ya. Oh kamu pakai, kalau oh ini made in Tanah Abang. Kok pakai Tanah Abang punya? Pantas 100.000. Tapi kalau orang lihat dari luar enggak, tergantung kalian. Jelek-jelek kalian pakai baju mahal, tetap aja kamu jelek. Loh betul enggak sih? Orang ya, saya kalau pakai, dulu saya masih suka-suka pakai koleksi jam-jam tapi palsu gitu ya. Saya pikir-pikir lama-lama enggak saya geser. Kalau saya pakai sampai 1 konglo ini duduk sama saya. Pak Yu pakai yang apa itu? Itu jenis Rolex yang yang hitam kuning namanya apa dulu? Itu klasikalnya Rolex salah satu ya. Bulat hitam paduannya sama kuning emas sama hitam lantainya ya. Yu pakai Rolex ya Pak. Yu seneng ya Rolex. Dia ngomong-ngomong. Saya diamin aja itu sudah selesai. Ah ini lo lihat gitu. Dia lihat sama dia. Rolex apanya? Bukan, Full Gospel Biniman Fellowship. Dulu Full Gospel kalau beli di Cina, jadi Full Gospel yang beli palsunya ya, bukan saya. Nah saya dikasih sama mereka pakai. Limited, pembicara dikasih Pak Bing. Saya pakai. Cuma namanya barang palsu kan, lama-lama kan ngelotok kan. Antara hitam dan kuning tak jelas bedanya. Mulai menyatu padu, sehati sepikir lah dia. Tapi dia bilang saya pakai Rolex, why? Saya pantas pakai Rolex. Jadi biar jelek-jelek, Rolex. Nah, jam saya nggak kalian tahu kan? Nah, nanti kalian pikir sendiri apa itu. Kalau kalian lihat cincin saya keren kan? Ini sih kerjanya si Jamie. Batunya ini. Saya udah beli lama, saya memang suka batu. Ya. Tapi orang kalau saya suruh tebak selalu, nggak tahu saya pakai sepatu. Ih Pak, lu tebak sepatu gue berapa? Lu beli 5 juta ya Pak? Hah? Murah nih saya bilang segitu gak percaya. Lu pikir ini merek apa? Maklumlah sekarang sepatu, susah kau temukan bedanya. Beli sama beli udah mirip-mirip. Pada akhirnya, ternyata ini cukup. Nah sekarang gini, kamu beli baju 2 juta, sekarang beli 1 juta, ada sisa berapa? Kalau kamu kasih orang miskin, berapa orang yang makan? Banyak orang miskin. Mungkin 5, 10 orang tergantung kamu support dia berapa. Hidupmu berapa nilai? Gak rontok kamu dengan pakai baju 1 juta. Saya tetap ditaksir orang walaupun dalam kondisi begini. Ya. Sampai istri terus selalu mendoakan saya. Hakikat itu kitanya yang penting. Iya kan, bukan baju kita, bagaimana bergaul, gimana bicara kita kan itu. Nah jadi ini yang saya pikir menjadi penting. Nah belajarlah jadi orang Kristen. Sehingga hidup itu jadi berguna. Ya. Kadang-kadang saya tercengang-cengang dengan banyak orang dunia yang falsafah hidupnya sangat Kristiani. Tapi orang Kristen falsafah hidupnya sama sekali nggak Kristiani. Banyak itu adalah bukti berkat Tuhan, bohong kamu. Berarti berkat Tuhan adalah banyak yang kau tolong, bukan banyak yang kau miliki. Pak, tapi saya suka pakai 2 juta Pak. Nggak apa-apa, pertanyaannya gampang. Kalau kau pakai 2 juta bisa nggak kau pakai 4 juta? Bisa Pak, berarti kau turun dari 4 ke 2. Yang 1, 2 ke 1. Yang 1 ke 500.000, yang 500.000 turun ke bawah. Saya mau taruh sisanya ke sana. Tapi kita ini sering kali ya, punya banyak, kalau soal ngasih, terus kita berdoa. Bigman bilangnya Tuhan, kau tidak perlu uang. Itu sebab aku tidak memberi persembahan. Oh Tuhan ampunilah mereka ya. Teologi benar untuk dalih. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, menyangkal diri itu adalah hakikat kebenaran. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran keagamaan. Saudara orang Farisi itu, paling susah itu menyangkal diri. Karena dia bilang,
Aku adalah orang Farisi, bukan pemungut cukai. Ya. Aku puasa seminggu 2 kali, selalu memberikan persepuluhan. Keren kan? Maka aku benar. No, sangkal dirimu. It's not about you. Ini bukan keagamaanmu. Datang orang Farisi, ngomong gitu, habis itu pemungut cukai tunduk dia. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan berkenan itu. Kesadaran pengakuan dosa itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Mestinya itulah hidup kita. Sehingga dengan kesadaran pengakuan kita tadi, kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pertandingan kita. Itu kehidupan kita. Dan itu yang harus kita jalani, saudaraku yang kekasih. Nah, karena itu selalu menjadi satu pertanyaan yang sangat serius. Di situkah kita? Karena itulah kegiatan pelayanan yang seringkali jadi pusat pembenaran hidup keagamaan kita. Ya. Saya sering share saudara, jumpalitan kita, keluar uang kita, ngurus Mika itu. Lagi acara di radio ada orang bilang, maaf ya Pak Bigman, bukannya kan kita kasih ruang tanya jawab online langsung. Sorry ya Pak Bigman, you mah ke Kalimantan bikin pendidikan sama aja yang lain, cari uang doang. Kedebuk plak, saya jujur aja udah mau marah. Saya tahan betul ini, saya juga sadar ini radio. Oke, saya nggak bisa bantah kamu bilang tidak. Ya, hanya saja menurut saya jangan dulu kamu bikin kesimpulan. Alamat kantor kami di sini, kamu boleh datang ke bagian keuangan. Ayo audit, you lihat saya dapat apa. Tolong kamu lihat jejak bekas Bigman Sirait ada nggak kos di situ. Kalau saya hitung diri saya dengan apa yang saya lakukan, saya mau dihormati. Saya tidak mau disinggung, saya tidak mau dikritik. Kalau saya mau hitung semuanya. Saya berusaha setia mengurusin saudara yang nggak banyak. Dan saya tidak bercita-cita jadi pendeta gereja besar, tapi gereja benar. Saya pergi kalau diundang KKR, Pak ini gini, wah kemarin hadir Pak Kura, luar biasa Pak, kursi penuh, sekian ribu yang hadir. Ya biarin sekian ribu. Pengen gak Pak Bigman punya jemaat gitu? Segini aja gak bisa ku kenal kalian semua. Apalagi 1000 mati berdiri aku kalian bikin. Maka saya perlu teman-teman lain, kenal baik-baik. Itu namanya bergereja kan. Saya saja sudah lemah di situ. Kadang-kadang memori ini ingat nama pun udah susah. Kenapa kita bikin tea time? Supaya bisa saling ngomong. Saya kasih ruang, saya kasih waktu untuk ada yang konseling atau mau ngomong atau mau apa. Capek saudara. Kerjaanku bukan cuma ngurusin gereja ini. Ada Mika, ada Pama. Tapi demi Tuhan yang hidup, hebat ke aku, omong kosong itu. Karena Tuhanku lebih hebat dari aku. Apapun yang kulakukan itu anugerahnya. Nah jadi ketika kita melihat kebenaran, jangan menghitung apa yang kita lakukan lalu kita tuntut dia. Kalau kau mau hitung-hitunglah apa yang Tuhan lakukan. Maka malulah kita. Ini yang kita mestinya belajar saudara. Saudara boleh berteriak apa saja, sah-sah saja. Saudara boleh ribut dengan siapa saja, sah-sah saja. Tapi ada persoalan serius dalam keimanan kita. Urusan dengan Tuhan itu. Yuk kita jaga, jangan sampai rugi kita. Jangan ada satu situasi apapun yang kemudian membuat kita jadi bersalah dalam tindakan kita. Nah itulah yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Dan itulah yang perlu untuk kita lakukan bersama. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang memperkenan Tuhan kita. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan, pikirkanlah itu di dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu. Supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhanmu. Ya, sehingga dengan demikian kebenaran firman Tuhan harus menjadi totally alat ukur siapa kita. Ingat ya, jangan hidup keagamaanmu. Jangan pernah merasa di dalam gereja ini kamu hebat karena sudah pelayanan ini, melakukan itu. Tidak kau, tidak aku. Yang hebat itu Tuhan. Memberkati kita dengan banyak aspek. Kita bisa beli gedung ini. Saya tidak bisa menepuk dada. Saya telepon si A, saya ngomong si B. Pak Bigman you punya ini. Oke Pak, kita bantu, kita ambil ini. Saya nggak bisa ngomong itu. Saya bisa datang sama orang minta uang, belum tentu dia kasih kalau Tuhan nggak gerakkan. Jadi saya sadar betul itu Tuhan yang gerakkan. Ya. Itu sebab nama gereja, bukan nama Bigman Sirait di situ. Ya, kita dekat mau mati, kita beresin semua surat-surat yayasan kita.
regenerasi. Kita rindu anak-anak ini muncul. Saya rindu semua kalian yang punya beban sama. Datang, lihat berapa banyak orang-orang yang susah di luar sana. Ya. Kalau saudara datang Sabtu saja, anak-anak pemuda GPPB misalnya. Waduh, berapa banyak anak-anak dekat kita sini. Saya mau juga anak-anak pemuda itu bukan beban apa namanya. Ya kita bikin gini karena Pak Bigman bilang gini, kita jalan ya bagi-bagi ilmu untuk mereka. No, ada di hati kita. God, apa yang bisa aku bikin? Aku masih remaja, aku masih pemuda, tapi bisa ini, ajar anak yang susah ini. Semua kita bisa punya peluang. Maka anak pemuda bisa kerjakan apa yang orang tua tidak bisa kerjakan. Orang tua tidak punya waktu kerjakan itu, pemuda punya. Orang tua sudah susah, koslet mikirin matematika kan. Karena bagi orang tua matematika sudah berubah, mati-matian. Antara hidup dan mati lah di situ. Anak muda masih bisa ajar. Maka hidup kita itu akan bernilai tinggi. Ya. Jadi menyangkal diri suatu hal bagaimana hidup sebagai manusia baru yang telah diperbarui di dalam roh pikiran yang diciptakan Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita terikat dengan dia, di dalam dia, oleh dia. Kita lakukan apapun hanya untuk dia. Maka hidupku bukan aku, tapi aku hidup di sini nih, di dalam daging ini. Maka sadarlah aku, tiap hari hidupku ini dalam medan pertempuran. Yang sengit, yang sulit. Ini yang kita harus hati-hati. Bagaimana kita memikul salib? Pertama, kita mesti menerima salib sebagai anugerah ilahi. Waktu Paulus mengatakannya, kepadamu dianugerahkan bukan saya percaya kepada Kristus. Tetapi juga untuk menderita untuk dia. Membacanya udah gak enak ya. Tapi mana ada orang mau khotbahkan ini? Saya sering kalau udah bilang begini, Pak Bigman kalau you khotbah begitu orang suruh menderita, siapa yang mau ke gereja? Saya bilang gak apa-apa. Puji Tuhan. Loh kok Bapak ngomong gitu? Ya baguslah, surga makin lapang. Jatah mereka buat aku kan? Kenapa kita jadi orang bodoh? Kenapa kita mau mengobrol kursi gereja itu? No. Tapi bagaimana kita hidup benar? Itu kan. Kalau kita bisa omong sama mereka, mereka terima kebenaran. Thanks God, kalau enggak ya mau diapain? Masa gara-gara supaya dia terima kebenaran lalu kita diskon? Kita khotbah apa yang mereka mau dengar. Memang itu akhir zaman ini. Orang hanya mau mendengar apa yang ingin didengarnya. Pendeta itu tergantung kupingnya, dia panggil, dia bayar. Itu Paulus bilang pada Timotius. Nah jadi kita jangan terjebak di situ ya. Karena itulah banyak orang memandang pekerjaan salib itu sebagai pekerjaan iblis. Wah iblis lagi mencobai saya, wah iblis lagi begini, wah ini salib yang datang dari setan mau pisahkan saya dari Kristus. Omong kosong itu. Selama hidupmu benar, jalani itu. Kehormatan kau memikul salib itu. Jangan bilang, iblis yang mencobai, Allah tidak mencobai. Banyak orang khotbah begitu. Kata pencobaan itu dua akar. Satu dipakai dalam bahasa Indonesia itu artinya menguji, satu lagi mencobai. Di dalam Kejadian kata itu dipakai, Allah mencobai Abraham. Allah menguji hatinya. Hanya saja kalau mencobai setan untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Tapi kalau Allah dalam konteks mau mengangkat kita. Yang terjadi sama. Sama misalnya kita jatuh miskin, jatuh susah. Sama bentuknya. Tapi setan maunya waktu kita jatuh miskin, habislah kita. Tuhan maunya waktu jatuh miskin, bangkit tetap dalam keimanan. Nah, itu peristiwa Ayub. Jadi setan kalah. Tidak ada setan bisa mencobai siapapun kalau tidak diizinkan oleh Allah. Tuhan yang izinkan. Dan Tuhan izinkan tidak melebihi batas kemampuan kita. Jadi pikullah salib itu. Itu anugerah ilahi. Masa kamu tidak mau? Jadi nggak usah kamu tengking-tengking persoalan. Kami tengking kemiskinan. Si miskin itu pun bingung dengar kau. Emang kemiskinan itu bentuknya siapa yang kau tengking? Roh miskin, roh susah. Mana mau ada roh miskin ya? Roh itu juga mau kaya kok. Emang cuma lo doang yang kaya? Maka yang dikasih roh miskin itu kesel banget dia. Ini yang mana roh yang mana ditunjuknya ini? Sebetulnya kita ini udah very stupid. Tapi dasar agama kita suggest. Udah usir, udah gini. Hanya kita kerja dengan cara yang sebetulnya tidak benar, lalu semua beres. Puji Tuhan ini berkat Tuhan. Jangan manipulasi Tuhan. Gereja bisa kita tipu, Tuhan tidak. Ya. Yang kedua, saudara, menikmati salib sebagai karunia ilahi.
Saya kalau baca Alkitab tuntas itu memang gemetar ya. Ngeri amat gitu loh. Ya. Apa yang dikatakan? Kamu sekalipun harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Makanya Yesus dalam kata bahagia apa? Berbahagialah engkau kalau kau dianiaya karena kebenaran. Saudara mau berbahagia? Halo? Berdoalah supaya kau dianiaya. Pak, kan ada doa, Pak, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Itu menunjuk kepada parousia, second coming, situasi yang pelik, di mana hancur semuanya. Kiranya kami tidak sampai di situ. Bukan pencobaan hidupmu hari-hari. Itu perlu sebagai progres dalam memproses kita. Ya. Oleh karena itu kebahagiaan dalam penderitaan adalah sebuah paradoks yang menjadi kata kunci iman Kristen yang sejati. Selalu ingat ya, paradoks and paradoks and paradoks. Dua hal bertolak belakang tapi dua-duanya betul. Betul kau diberkati Tuhan. Betul kau teraniaya karena Tuhan. Jangan bilang kalau diberkati, kenapa teraniaya? That is paradoks. Kalau diberkati, mestinya semua beres dong Pak. Orang mau datang sama kita, karena Tuhan memberkati, belum mereka sentuh kita, mereka sudah mental 25 meter. Enak betul kamu. Maka Pak, kekayaan bangsa-bangsa jadi milik kita. Serakah kali kau. Yang Tuhan maksud itu adalah, apapun dicari bangsa dalam hidup menjamin dirinya, itu milik anak Tuhan. Jadi kita mesti betul-betul memahami God oriented tadi. Ingat Daud. Ketika dia memikul salib diuber-uber oleh si Saul, itu bentuk salibnya ya. Berusaha itu benar. Bisa membunuh Saul pun dia tidak lakukan. Tuhan berkati dia. Dia tulis banyak sekali mazmur. Waktu Tuhan angkat dia ke istana. Jadi raja. Apa yang terjadi? Ya sudah, muncullah skandal Tante Betseba. Lalu dia di dalam relasinya anak-anaknya kacau balau tuh. Saling baku, perkosa, baku. Berebut kerajaan. Amnon mau jadi raja, Absalom mau jadi raja. Akhirnya Salomo yang jadi. Gila. Keluarga apaan itu? Tapi itulah realitanya. Makanya kalau tanya-tanya pikir-pikir, aduh mendingan si Daud tetap apa? Gembala aja lah. Ngalahin Goliat, kerjanya bertempur aja selesai. Habis itu gembalain domba lagi. Ngapain jadi raja? Tapi kita juga nggak bisa ekstrim begitu kan. Karena pertanyaannya, ketika Tuhan taruh si Daud dikejar-kejar Saul. Konteksnya apa? Supaya dia bersaksi. Ketika Tuhan taruh si Daud jadi raja, konteksnya apa? Supaya dia bersaksi. Yang terjadi apa? Dia beraksi. Diambilnya dari Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Digarapnya dirinya sendiri. Ya. Jangan pikir sengsara hidupmu melewati banyak persoalan. Kalau banyak sekali persoalan yang kau lewati, maka persoalan berikut itu bukan apa? Bukan lagi persoalan. Persoalan itu kan cuma susah karena kita nggak bisa tanggung. Kalau bisa tanggung, enteng kan? Ya. Ini hidup. Jadi kita mesti menyadari itu. Yang ketiga, salib adalah karakteristik iman Kristen. Saudara-saudara, seorang Kristen tidak punya salib, dia bukan Kristen. Maka dikatakan oleh Petrus, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Ini Paulus ngomongnya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Aku nggak mau bermegah kecuali selain di dalam salib Tuhan Yesus. Apa hebatnya pelayananmu? Karena aku boleh mengalami susah derita. Wah kamu hebat ya Paulus membangun sekian jemaat. No, bukan itu yang hebat. Tapi karena dia sudah menguatkan aku menghadapi aniaya, mengerjakan apa yang dia mau. God thanks. Maka dia bilang, aku bersyukur boleh merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus Tuhanku. Wow, itu kalimat keren banget itu. Bersyukur boleh merasakan apa yang dirasakan Kristus. Itu privilege. Nah maka karakteristiknya orang Kristen itu adalah salib itu. Sehingga tanpa salib kita bukan orang Kristen. Tapi tolong jangan minggu depan semua kalian pakai kalung salib. Kenapa pakai kalung salib? Pak, karakteristik Kristen. Loh bukan itu. Bagus kau pakai kalung salib. Tapi kalau kau pakai kalung itu hanya pakai pakaian, gagah-gagahan, terus apa gunanya?
Nah ini yang kita mesti pikirin sama-sama saudaraku yang kekasih ya. Jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita belajar hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar bagaimana hidup kita itu bernilai, bagaimana hidup kita itu berguna. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh makna. Nah ini akan menjadi sesuatu hal yang indah sekali kalau bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah karena itu mari kita pikirkan baik-baik. Sejauh mana sebetulnya kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau itu. Sejauh mana hidup kita berkenan kepada Dia. Ya. Sehingga dengan demikian saudara, kita bisa menjalani hari-hari itu, mencintai salib itu. Akhirnya panggilan hidup Kristiani itu apa sih? Menyangkal diri, memikul salib. Itulah panggilan Kristiani dalam mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang masuk di dalamnya, maka dia menemukan kemerdekaan hidup yang sejati sehingga bisa berbahagia. Bukan karena kaya dan sehat, melainkan karena hidup benar. Ya, tadi dikatakan kalau you kaya, sehat, bukan itu persoalannya. Miskin, sakit, bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Kamu hidup benar apa enggak? Ya. Saya enggak ngerti dengan judul sakitku yang pertama klep, lalu datang lagi ke sini. Apakah ini menguntungkan atau merugikan? Enggak tahu aku, itu urusan dia lah itu. Urusanku satu, dengan situasi gini apa yang bisa saya lakukan? Satu sisi dengan pasang alat sepertinya napas saya lebih panjang. Tapi di lain sisi, biar napas bisa lebih panjang, tetap saja sudah rontok semuanya kan begitu. Ya. Kemarin yang saya bilang berenang, saya pikir-pikir lagi ya waktu berenang yang saya di tempat teman di villa, kita berenang yang di facility villanya, Kelepakpok. Saya pikir-pikir, kenapa ya? Kadang-kadang saya jalan sekarang ini kalau ngeliat itu kayak takut ini bakal kesandung. Jadi kaki saya sengaja tuh, memorinya begitu tajam nempel. Jadi kaki saya sengaja saya pinggirin. Padahal kalau gitu dulu kan jalan biasa aja gitu ya. Saya sampai ketawa sendiri. Jadi kalau ngeliat sesuatu itu kayaknya bakal nyandung nih. Saya bilang gila betul ya. Tapi betapa rapuhnya kita. Kaki saya itu betul pelotok. Boy loh, bengkaknya dari biru hitam sudah. Tapi kalau pikir-pikir lagi, iya, mau bergerak itu apa? Refleks kita bergerak itu dengan memori kita ini udah jumpalitan. Rasanya yakin sudah bisa, ternyata nggak bisa kaki ngikutin. Ya, itu realita hidup. Terus emang kenapa? Ya, kita mesti jalani hari-hari ini. Nah jadi di dalam bagian seperti itu, kita mesti terus menemukan kebenaran yang sejati, bukan soal kamu sehat atau sakit, bukan soal kamu kaya atau miskin, tapi soal kamu hidup benar. Karena dengan hidup benar kamu direspek orang. Kalau kamu direspek orang, itulah hidup yang paling menyenangkan. Perhatikan ya, dengan kamu direspek orang, itulah hidup paling menyenangkan. Ya. Tidak semua orang bisa cocok dengan kita, tapi kita bisa mengukur tiap kecocokan yang ada. Orang bisa cocok sama kita karena sama-sama hobinya. Orang bisa cocok sama kita karena sama-sama jahatnya, bisa semua ya. Orang bisa cocok sama-sama kita karena sama pola pikirnya. Bisa. Tapi apakah orang itu respect sama kita karena cocok? Belum tentu. Kita menyatu bersama karena kesamaan tadi. Tapi kalau respect itu beda. Apapun yang kamu alami, orang itu akan ambil bagian dalam pergumulan kehidupan kamu. Itu keren. Kita nggak sendiri dalam hidup ini. Apa yang kalian takuti? Ya. Maka bolak-balik saya bilang, saya sudah melewati sakit bukan satu kali. Yang parah. Dan saya berobat nggak pernah keluar uang. Tapi boleh nggak saya pikir, Tuhan besok mau sakit lagi dah, toh nggak keluar uang ini. Gila apa? Bisa nggak satu waktu nanti saya sakit lalu orang nggak mau bantu? Bisa, siapa bilang nggak? Tapi aku tahu Tuhan pasti bantu. Understanding ya? Itu cara Tuhan bekerja. Respect itu kita dapat.
Ya. Nah biarlah ini menolong kita memahami panggilan hidup Kristiani kita. Jadi bertandinglah. Step by step, gak bisa gedebuk besok kamu berubah jadi benar semua. Proses, tetapi biasakan berdialog dengan diri. Misalnya saya masalah nih. Lalu bilang sama diri, tadi apa ya? Penting gak ya? Kenapa Korea? Karena gini, karena gitu. Ya sudah selesai. Aduh lain kali aku gak salah deh nih. Tadi aku terpancing ini, tadi gini. Udah diam. Lalu kamu dulu, dia gak beres-beres, biarin aja. It is about you, with God. Ya. Nah biarlah ini menolong kita, biarlah ini memimpin kita. Sehingga dengan demikian hidup kita jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nikmati. Kebahagiaan itu mulailah masuk ke pintu. Dan di pintu itu ada salib. Ambillah, bawalah. Tuhan menolong kita. Amin. Saya sampai sini, kita masuk dalam ruang diskusi. Ada yang mau tanya? Silakan. Jangan terlalu tegang ya. Aduh kayaknya saya nggak masuk surga, jangan gitu. Ini tadi, Oscar. Ini udah angkat tangan tadi, mau tanya. Oh. Jangan lihat saya, lihat yang nanya. Shalom. Shalom, shalom. Ya. Boleh berdiri nggak? Namanya siapa? Jadi supaya saya ingat. Nama saya Hiras, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, tadi Bapak menyinggung tentang kehidupan keagamaan. Apakah menurut Bapak kehidupan keagamaan itu penting di saat pada masa sekarang ini? Soalnya kan dalam kehidupan keagamaan itu kan kesepakatan bersama dan untuk dijalani. Ya, kalau menurut Bapak gimana? Soalnya kan kehidupan keagamaan itu kan di situ kan ada sesuatu poin yang nilainya luhur. Ya, misalnya kalau misalnya masing-masing denominasi aliran mereka mempunyai kesepakatan bersama dan untuk dijalani. Dan menurut pandangan Bapak seperti apa? Oke. Pertama kita harus paham dulu ya, keagamaan itu bukan kesepakatan, mestinya. Tapi waktu keagamaan itu sebagai dari perspektif sosiologinya, agama itu muncul adalah sebagai semangat untuk menimbulkan kesatuan bukan kekacauan. Tiap suku animis, dinamis, maka ada dukunnya itu, ada tetuanya itu. Dibuatlah ketentuan. Kenapa kita kena gempa? Karena kau tebang pohon itu misalnya kan. Orang-orang Indian itu punya aturan mereka. Sangat dekat dengan alam. Sehingga masing-masing akan bertumbuh dengan konteksnya. Nah, sekarang kita ngambil agama dulu Kristen misalnya. Lalu kenapa Kristen itu apa? Itu agama. Sebetulnya Kristen sejatinya bukan agama, tapi pengikut Kristus. Melakukan apa yang Kristus katakan. Kalau mode original Kristen, pasti mirip dengan Alkitab. Tidak cocok dengan Alkitab, bukan Kristen. Namun realita sosiologi agama tadi. Itu sebab kemudian gereja itu terpecah-pecah dalam dogma-dogma yang dipahami. Padahal dogma itu memang merupakan satu hasil uji coba pemahaman terhadap Alkitab. Nah mestinya kita duduk bareng. Oke, kamu bilang Allah itu siapa? Gini. Saya bilang gini. Alkitab bilang apa ya? Kalau misalnya dalam konteks itu, ternyata Pak Bigman betul. You terima tuh. Tapi orang nggak mau, nggak bisa. Pak Bigman kan alirannya beda sama kita. Nah itu sebab gereja makin hari makin rusak. Siapa yang merusak? Para pemimpin gereja yang banyak mempengaruhi jemaat. Saya tidak mau kalian cupet. Belajarlah menghargai orang yang benar. Dengarkan khotbah yang benar, tapi kritis. Ya. Nah ini yang menjadi perlu bagi kita. Jadi kita belajar benar. Kalian tidak kebaktian di sini, tempat lain, tidak ada apa-apa itu. Asal kalian hidup benar dan cinta pada Alkitab. Tapi kalau kalian rasa di sini benar bertumbuh, silakan. Tidak ada kelebihan saya karena punya jemaat banyak, tidak ada kekurangan saya karena punya jemaat sedikit. Karena Yesus Kristus Tuhanku didengar orang banyak, dapatnya cuma satu, disalibkan dia. Ya, karena dia selalu bicara yang benar, 100%. Saya mungkin kadang-kadang masih takut-takut ngomong enggak ya. Masih ada pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Makanya Yesus itu kadang-kadang kita bilang, sampai muridnya bilang, guru kau ngomong terlalu keras. Muridnya aja ngajarin gurunya. Gurunya bilang, hei kau harus mengerti semuanya. Lalu banyak orang meninggalkan dia. Itu kemarin kita sudah bicarakan ya. Nah
Jadi pertama kita mesti lihat itu. Yang ketiga, yang berikutnya, hidup keagamaan itu harus dipandang yes or no-nya itu begini. Sekarang ini kan realitas sosiologi ya, realitas sosial yang kita nggak bisa utak-atik. Apalagi di sana politik kan sudah juga masuk. Misalnya Republik Indonesia mengakui agama kan gitu ya. Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu kan gitu. Sekarang Konghucu sudah diakui dan diterima sebagai agama. Nah kalau agama negara terima masa lu mau ngomongin? Maka diatur lagi dalam undang-undang dasar. Tiap orang beragama berhak memeluk agamanya dan beribadah menurut keyakinan agama. Itu sebab penggebrekan gereja, penutupan ini itu gila, itu melanggar undang-undang dasar itu. Tidak tindakan yang tidak berdasar. Nah, cuma memang banyak pemimpin kita yang sudah nggak belajar lagi undang-undang dasar. Yang mereka belajar undang-undang asal menguntungkan kelompokku. Founding father kita udah mikir, nah itu resiko hidup bernegara. Nah lalu bagaimana konteks kita? Mari kita kalau antar Kristen ya berbicara, yang prinsip mari kita debatkan, yang nggak prinsip udahlah. Nyanyi memuliakan Tuhan itu prinsip. Tapi dia mau tepuk tangan, yang ini nggak tepuk tangan, sudahlah, nggak usah diributkan itu. Tepuk tangan itu Pentecostal, itu American style, yang dipengaruhi oleh Negron Spirit. Belajar baik-baik, jangan usah. Walaupun mereka bilang, ini penuh Roh Kudus baru nari. Kalau nggak penuh Roh Kudus nggak nari. Bingung juga kita. Karena ada Mazmur 21 kan. Yang jeritan Yesus itu yang dinyanyikan si Daud. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nyanyikanlah itu tepuk tangan. Nggak ngerti saya lagi itu. Kalau itu dipakai nyanyi dengan tepuk tangan. Ya, sehingga kita berseru-seru, tapi Tuhan tidak mendengar. Itu Mazmur 22, sorry ya. Nah, jadi yang prinsip, harus dibaptis, harus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau kau selam, mau kau percik, udah jangan ribut. Itu cuma stok air aja itu. Yang percik ya dikit, yang selam ya banyakan. Itu aja itu. Ini enggak sah. Dari mana kau bilang enggak sah? Karena tidak ada orang dibaptis sah atau tidak, hanya karena dengan air. Sekarang kalau ada orang keburu, udah koma dia. Terus sadar, tapi udah nggak bisa cabut. Bapak mau terima, mau dibaptis, mau. Aku selamlah dia. Lalu orang bilang pengecualian. Kalau mutlak tidak ada pengecualian. Bersyukurlah kita bisa percik dia. Tapi Katolik itu diminyakin Pak, nggak ada masalah. Bermodal dikit kau. Itu ajanya itu. Tapi yang penting formulanya itu loh. Dalam nama Bapa, Anak, dan orang itu bukan dibaptis supaya nanti mati selamat dia. Dia karena memang memahami, mengenal Kristus. Itu sebab penginjilan itu baik. Orang deket-deket mau mati banyak yang cepat percaya Tuhan. Tapi tidak nyampe ke surga. Karena malaikat bilang, kurang ajar, kau minta dibaptis supaya pintu masuk sudah dicoret kau di sini. Pendeta bisa kau tipu. Makanya kadang-kadang orang Kristen paling senang menginjili orang sakit. Gampang pertobatannya Pak. Alamak, ya udah kepepet. Jadi kalau dia mau juga nggak usah kau tantang. Tapi saudara juga perlu lah. You betul-betul mau bertobat atau cuma sakit? Jangan begitu juga. Lakukan bagianmu biar Tuhan melakukan bagiannya. Nah itulah hidup keagamaan. Jadi ada tata krama yang harus kita jaga. Sebagai orang Kristen kita disuruh mengasihi sesama. Mau Kristen apa enggak. Nah, lakukan itu. Jadi agama adalah sebuah kompetisi. Saya Kristen, yang ini agama ini, yang ini agama ini. Kami duduk sama kompetisi. Biar orang lihat mana yang lebih benar, lebih baik hidupnya. Maka saya gelisah kalau ngelihat Master Chan dari Buddha Seci. Hebat benar nih orang. Saya gelisah. Mestinya aku lebih baik dari dia. Nah itu saya gelisah. Kalau kita orang Kristen kadang-kadang kurang ajar. Ini perilaku agama ini. Memang dia begitu itu supaya amal ibadah biar selamat. Dia aja cari amal ibadah biar selamat kelakuannya baik. Nah lu yang udah dapat kelakuannya kurang ajar. Logikanya kan mestinya begitu dong. Nah itulah jahatnya agama. Itu yang saya bilang tadi keagamaan. Kristen mati masuk surga. Siapa bilang? Tidak ada ayatnya. Yang percaya Kristus yes. Banyak yang dipanggil? Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk. Nah, kalian masuk apa enggak? Karena sedih? Nah, itulah sedih. Makanya saya kemari gereja Pak sedikit Pak, jadi masuk surga. Oke, jelas ya? Oke, jadi bersikaplah elegan. Good, ada lagi? Ya, silakan Pak.
Shalom Pak. Ya Pak. Nama saya Yohanes de Vretes. Tadi mungkin mengikuti apa yang barusan dikatakan, bahwa agama itu menurut saya agak rancu juga Pak. Sering terjadi pengkotakan, denominasi dan lain-lain. Ya, saya mungkin berasal dari satu gereja yang katanya kita tidak mengenal denominasi. Terus saya berpikir bahwa apakah pengkotakan ini bagaimana kita nantinya menjadi satu unity begitu Pak, yang nantinya akan menjadi satu. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Kalau ada gereja bilang kami tidak ada denominasi, sebetulnya dia sudah membuat denominasi baru. Namanya tidak ada denominasi. Understanding maksud saya? Karena nggak ada orang nggak ada denominasinya. Karena memang suka atau tidak pengkotakan sudah terjadi. Nah sekarang ini adalah warisan sejarah kita. Maka generasi sekarang adalah bagaimana memperbaikinya. Misal, kalau gereja Kristen ini ya, yang liberal dan kita injili, sampai mati pun saya nggak akan mau satu denominasi. Kenapa? Karena bagi orang liberal Yesus bukan Tuhan. Dia bukan juru selamat. Dia cara hidup, way of life-nya itu. Maka istilah the way of life itu selalu orang bilang, Kristus itu ya kita mesti membangun the way of life gini. Gila kau apa? Bagaimana kau bisa membangun gaya hidup seperti Kristus supaya kamu selamat? Jadi kita akan berkelahi langsung. Kalau itu strike fight lah kita, karena itu prinsip. Yesus itu adalah Tuhan, Allah jadi manusia dan dia juru selamat. Nah itu prinsip, tapi yang seperti saya bilang tadi, kenapa sih enggak prinsip diribut-ributin? Ya, nah memang kejadian misalnya Pentekostal keluar, itu kan karena kecewa terhadap gereja yang adalah Metodis. Metodis ini dari Inggris, datang di Amerika. Karena dianggap di gereja sekarang tidak ada lagi mujizat, tidak ada lagi. Lalu mereka menyempalkan dirinya. Lalu muncullah Pentekostal. Mulailah mujizat itu diangkat. Dari situ, Neo-Pentekostal itulah yang kita sebut karismatik. Ya. Maka di dalam Neo-Pentekostal masih membawa sebetulnya semangat Metodis second blessing. The first blessing adalah anugerah keselamatan yang Allah berikan. Itu yang kita punya. Enough is enough. Tapi waktu Metodis datang, Wesley bilang, no, itu enggak enough. Maka adalah holiness movement. Gerakan kesucian di mana kita harus hidup suci. Nah ini diadopt lagi oleh Pentecost pakai, tapi karismatik tambah lagi the third blessing. Baptisan Roh Kudus. Nah, yang kemudian diterjemahkan bahasa roh. Sebetulnya itu enggak perlu. Kalau kita duduk tenang. Tetapi situasi, pemahaman tiap zaman terhadap Alkitab kan beda-beda. Itu yang bikin repot gitu. Sekarang kita enak karena kita di belakang. Nah, karena itu kita yang sekarang ini, kalian kalau keluar, saya gereja Pak Bingman, gereja lo salah. Please, itu bukan warna gereja kita. Kenapa you bilang Tuhan gitu? Ya kita ngomong-ngomong lah tentang Alkitab itu, tunjukkan ayatnya. Lah kalau ayat bilang gini gimana? Oh ikut Tuhan pasti kaya. Loh ini janda miskin ini berarti enggak iman dong. Tanya aja di situ. Ya. Biarkan, karena supaya semua orang itu belajar kan, memahami kebenaran based in Bible. Nah, ini yang memang jadi perlu. Yang terakhir unity. Saya akan bilang itu just a dream. Itu dream yang gak mungkin. Maka omong kosong kalau orang bicara unity. Banyak dipanggil, udah jelas yang sedikit itu yang unity. Karena yang sedikit itu dari banyak gereja juga itu. Itulah orang yang cinta kebenaran daripada merek gerejanya. Gitu. Jadi nggak akan ada unity. Kalau ada unity kan banyak dipanggil, banyak masuk surga sudah. Banyak yang dipilih kan. Tapi ternyata enggak. Makanya banyak ke gereja, sedikit yang ke surga. Karena selektivitas Kristus itu kuat sekali. Nah, jadi pertanyaan terakhir, Pak, kalau gitu kita gereja mana supaya kita bisa masuk? No, bukan gereja mana. Hidup benar. Ikut Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau 10 pendeta di 10 gereja yang berbeda, menyangkal diri memikul salib, pasti kita bisa kerjasama. Iya kan? Judulnya itu aja kok. Nggak mungkin enggak, tapi kalau diri itu adalah kau, mau-maumu, gayamu, harga dirimu, ya sampai mati kita juga nggak bisa. Nah ini yang perlu untuk kita perhatikan sama-sama. Sehingga kita belajar mengerti itu. Memang nggak gampang. Jadi orang kamu enggak suka orang itu. Ngomongnya terlalu kasar. Tapi kalau dia benar, please hargai dia.
Kamu suka orang itu, ngomongnya enak banget, tapi salah, please koreksi dia. Karena bukan soal suka apa enggak, benar apa tidak. Nah itu ya, jadi ini dream kita. Makanya ada PGI, di bawah PGI berapa gereja, ada PPGI, ada berapa gereja, ya PPLI ya. Jadi tetap saja ini kita satu, kata si PGI, sana satu, sana satu, ini satunya yang mana nih? Nah Katolik satu, bagus. Nah organisasi loh, Katolik itu paling dewasa. Di dalam Katolik yang satu, ada ortodoksnya, ada karismatiknya. Jadi kalau you pergi ke Taman Bunga yang di Cipanas itu ke kiri itu apa namanya itu? Sebelum Cipanas masuk itulah itu ya. Ya kan ada Taman Bunga di situ kan. Nah, terus dari Cimacan tuh terus turun ke bawah, lewat lagi Cimacan kayaknya. Pokoknya itulah itu, nanti ku antar kalian ya. Dekat Taman Bunga situ terus ada ke bawah lagi namanya Lembah Karmel. Itu kamu didoain sama Romo. Wow, stylenya karismatik bener. Tapi tetap Katolik, baju pastor. Jadi Katolik itu pun ordonya macam-macam. Cuma Katolik itu lebih dewasa. Perbedaan dipandang sebagai kekayaan. Kalau Protestan, kalau dia nggak protes, nggak seru. Maka protesan, gitu kan? Salah kau, wah itu aja kerjanya ribut terus. Ya, ini kita harus hati-hati ya. Jadi dream itu cuma satu tentang unity, yaitu orang yang sadar betul. Hidup itu mengikut Kristus adalah sangkal diri, pikul. Jadi bukan brand gereja. Banyak orang ngucapin itu, tapi maafkan saya selalu bilang, dengar dia ngomong, dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Kita harus unity, berdengerin, dia nggak ngerti apa yang dia omonginnya. Dia nggak sadar. Cuma itu sekedar cita-cita dalam perspektif sosiologi agama. Karena jangan lupa ya, sekarang sudah dibangun nih namanya kerangka teologi, gereja. Nah itu dimancukan, di-mix semua. Nah, ini di-mix. Makanya sekarang kalau bukan cuma jus saja yang di-mix. Pisang campur apel, gereja juga udah di-mix sekarang. Jadi, coba pertama jembatan gerakan ekonomi. Apa ekonomi? Okumene. Dari Okumene fail. Di Jerman sekarang kalau bilang Okumenis, wah langsung dicap liberal. Nah itu di Jerman petanya. Indonesia masih anggap itu interaksi bersama. Satu perahu, satu kapal yang sama. Jadi istilah saja sudah ribut. Nah, baru muncul sekarang unity. Itu sebetulnya gerakan Okumene yang sudah tertunda. Okumene itu gerakan dunia loh Pak. Ya, unity itu sekelompok orang sebetulnya. Karena itu sebetulnya gerakan dari Okumene itu kan keesaan gereja. Cuma ada yang kelompok memberi nama ya Inggris-Inggrisan lah, unity. Itu kan keesaan. Semua dokumen, 5 dokumen keesaan gereja udah beredar. Tapi yang jalanin mah rapat-rapat selesai bubar juga. Ya. Kita berdoa terus, tapi jangan patah semangat yang saya bilang. Kalau gitu ngapain hidup? Tunjukkan kualitas kita. Biar orang melihat dan menatap. Ya, good, kita jadi role model. Siapa lagi? Ya, ada 2. Silakan dari belakang nanti Pak Otma baru ke depan ya. Selamat pagi Pak Bigman. Pagi Sintua. Mau tanya kalau mengenai masalah soal pikul salib. Sebenarnya yang lebih tepat itu seperti apa sih maksudnya pikul salib? Ada yang bilang umpamanya gereja-gereja dibakar, ya inilah orang Kristen mesti pikul salib. Ada juga yang umpamanya keluarganya ada yang berantakan, terus ada anaknya yang bercerai, ya inilah pikul yang mesti aku salib. Jadi salib yang aku pikul. ini salib yang mesti aku pikul. Jadi seperti apa itu maksudnya pikul salib? Iya. Lebih konkretnya lah. Konkretnya ya. Istri jangan colek-colek, makanya suami jadi nggak fokus. Nanti colek-coleknya di rumah. Jadi pikul yang kita salib, salib yang kita pikul. Kalau kita bilang tadi misalnya, anakku gini-gini, keluarga rusak, pikul salib. Gereja dibakar, pikul. Omong kosong itu. Karena bukan itu pikul salib. Pikul salib adalah, apakah kamu dibakar karena kamu benar? Maka Petrus bilang, kalau kau digebukin orang, memang kau salah. Sudah semestinya itu. Kau Kristen kurang ajar digebukin, kenapa? Nyolong. Ya pantas lah.
Memang kau Kristen, tapi salahmu kau masuk penjara. Itu bukan salib. Kita dibakar, periksa diri. Belum tentu kita benar. Tapi kalau kamu benar dan kamu dibakar, yes. Tapi kalau kamu eksklusif semau-maunya, susah. Kita ya kalau di Reformata gereja dibakar pasti kita bela. Tapi asal personal, kalau saya lihat gitu, ya lu jangan gitu dong. Cuma secara sosiologi, ya kan kita nggak bisa orang mau mengambil keuntungan dari situasi itu kan. Jadi memang perangnya itu jadi konyol. Ya, jadi itu bukan pikul salib seperti itu. Tapi karena benar. Saya ambil contoh sederhana. Tidak harus dipukul, tidak harus digebukin. Saudara orang kaya, saudara punya banyak uang. Saudara bisa bikin apa saja, ikut apa saja. Lalu teman-teman kita sekarang mundur, nggak mau lagi ya nongkrong, ngedugem gitu kan. Hangout, enggak lagi dah. Wah lu jangan begitu dong temen ngajak terus, tapi kita nggak mau. Lu payah, lu begini. Akhirnya kita teman-teman ini seperti sudah mengucilkan kita. Udahlah dia itu manusia pendeta tuh, diledek lah kita kan. Rasanya nggak enak karena itu teman lama kita. Kita ke gereja kayak lonely. Ya. Kamu sedang apa? Sedang memikul salib. Kamu nikmati hubungan benar dengan Tuhan, tapi bereaksi di sekitar kamu. Satu. Yang kedua, ketika istri ngomel terus, biasanya kamu ladenin. Dan kamu di big bossnya begitu kan. Stop. Sekarang kita kan mulai berubah nih. Istri mulai berpikir, kayaknya suamiku mulai takut nih. Salah terjemahan kan. Wah jadi kesetanan lah dia. Maki-maki kita. Pikul salib, sangkal diri. Ya, Tuhan ini hidupku bukan aku lagi. Oke Tuhan sakit, aku tanggung, kuatkan aku. Nah, itu pikul salib. Waduh kalau gitu Pak, susah dong kita jadi baik Pak. Enggak, cepat atau lambat istri akan berubah itu. Tapi kalau nggak berubah sampai mati Pak, ya kau tahulah istrimu iblis yang mengantar kau ke surga. Nah, itu ajanya itu. Haleluya kan. Mau diapakan? Rupanya kita salah set dari awal. Nah kita ini seperti orang yang diselamatkan dari api, itu kan istilahnya. Ada peta-peta yang kita nggak bisa sadari. Ya, saya bisa mau lebih lagi loh. Kan saya suka bilang saya bukan hanya omong kosong. Kalau saya mau 2-3 kali lebih kaya, sederhananya setengah mati. Cukup pelayanan yang keluar uang, tutup, ganti. Lalu waktunya yang ada saya pakai keliling-keliling. Banyak yang minta saya. Saya satu hari kalau saya iakan dari Senin sampai ketemu Sabtu itu 1 hari 2 kali khotbah udah bisa. Minimal itu ya. Kalau aku kuat ya 3 kali. Ya, minggu jangan tanya. Ya. Nah, akan banyak, yes. Tapi saya mau belajar enggak lah, enough is enough. Kadang-kadang Bapak nggak perlu duit, perlu munafik kalau saya bilang enggak. Saya juga kadang-kadang tergoda. Saya diminta komisaris, saya nggak mau di perusahaan. Padahal itu uang masuk jelas. No, tahan. Doa. Nah, kalau lagi butuh uang, ya kepikiran juga sih. Coba terima. Nah, itu hidup. Jadi sangkal diri itu tidak serta-merta kita dipukul orang. Ya. Sampai sekarang, saya belum pernah dipukul orang karena kebenaran. Dan saya juga nggak kebayang kalau dipukul orang, jujur aja. Orang model kayak aku ini dipukul, waduh. Tapi kalau saya dihantam orang, difitnah, udah. Iya saya bersyukurlah bisa ngelewatin beberapa hal. Thanks God kau yang bela. Ya, kau yang jadi hakim. Itu doa saya. Kalau memang aku salah kau hajar aku. Tapi kalau tidak kau bela aku. Ajari aku kebenaranmu. Saya tidak akan takut dalam hal itu. Tapi saya juga berdoa kalau sampai dipukul orang gimana ya? Ngeri, nggak kebayang-bayang juga loh. Waduh, nggak terimalah kita kalau begitu ya. Tapi akhirnya saya ngerti pencobaan tidak melebihi batas kemampuan. Itu sebab saya bukan sekelas Paulus. Jadi jangan pikir ini Pak ya, namanya pikul salib itu progresnya dari semua aspek itu. Ya, ngadepin anak-anak. Anak-anak saya udah mulai, terus satu sudah nikah. Saya ngomong, kalau dulu kan namanya kita bapak dominan kan, ya mesti A. Sekarang mereka kan sudah membantah. Nah, kita juga mesti dengar, kadang-kadang kesel gitu ya. Tapi anak udah gede kok dipaksa. Sakit loh. Karena melepas dominasi. Itu juga sakit. Belajar dalam semua aspek nih. Hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan di luar, fitnah dalam pelayanan. Jadi berbagai lapis itu. Jadi jangan pikir dibakar gereja, digebukin. Bukan itu. Jelas ya?
Kalau hari ini kita enakan tidur apa ke gereja? Tidur kan? Ya paling enggak itu kan pengakuan jujur kalian kan? Makanya itu adalah gunanya doa pengakuan. Karena memang sebelum gereja udah berdosa kita. Waduh mesti gini, waduh mesti gini, ini enak gini, ini bikin, waduh kalau dulu gue udah begini. Itu ya waktu melawan kebiasaan yang kita tahu tidak baik, saya nggak bilang dosa ya, tidak baik. Itu kamu belajar menyangkal dirimu, memikul salibmu. Tidak mungkin orang memikul salib tanpa menyangkal diri. Tidak mungkin orang bisa menyangkal diri, tidak bisa memikul salib. Itu paket yang nggak terpisah. Ya, jelas ya, Pak Teman ya. Selamat memikul salib. Ya, ya, yang depan. Oke. Shalom Pak, nama saya Caroline. Saya mau nanya, ini saya mau nanya bagaimana saya bisa tahu kalau penderitaan yang saya alami sekarang ini apakah anugerah salib ataukah ini adalah dari efek dari hukum tabur tuai? Oke. Ya, sila. Jadi kalau kita bilang apakah ini efek dari tabur tuai? Gini, itu tidak perlu terlalu pusing kita dengan istilah hukum tabur tuai, hukum ini, hukum itu. Kalau Alkitab bilang apa yang kau tabur, apa yang kau tuai, betul dong. Kalau kamu berbuat baik, orang baik sama kamu. Makanya Yesus bilang, perbuatlah kepada orang apa yang kau mau orang itu perbuat terhadap kamu. Simple saja. You mau gak orang baik sama kamu? Mau Caroline? Baik-baik kalau sama aku. Supaya aku nanti baik sama kau. Kan kurang lebih kan. Itu udah normal kan? Nangkap ya? Tetapi kalau kita bisa baik sama orang yang gak baik sama kita yang memulai, cepat atau lambat orang itu akan lihat dan baik pada kita. Keren kan? Jadi kalau dia baik, saya baik, itu namanya reaksi spontan. Nah, orang dunia juga gitu. Tapi kalau dia nggak baik, saya baik, lalu kemudian dia jadi baik, itu Kristen. Nangkap ya? Nah, tapi waktu kau mau baik sama orang tidak baik, itu enak nggak? Itu aja udah salib. Itu saja sudah salib. Jadi kau harus menyangkal dirimu. Wah, aku nek sebetulnya sama orang. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau hitung-hitungan. Udahlah, urusan dia. Waktu kamu membuka ruang itu, terserah dia mau apa. Ya, kamu sudah tidak berhitung. Kamu sudah mulai belajar menyangkal dirimu, memikul kesakitan itu di pundakmu. Padahal kamu bisa loh ngebalas nih. Nyakitin lebih sakit lagi. Puas hatimu, tapi tidak salibmu. Miris ya? Nggak gampang. Aspek yang kedua. Jangan memandang salib seperti yang saya bilang tadi. Babak belur, kesusahan yang luar biasa. No, kamu ulangan. Ya, dapatnya 3. Tuhan ini salibku. Bukan, itu bodohmu itu. Apalagi kalau udah cek, belajar gak kemarin? Belajar sih Pak, berapa lama? 5 menit. Patutlah kau dapat 3. Sudah terlalu baik surga sama kau, mestinya telur busuk dapatmu. 0. Betul dong? Ya mesti belajar. Jadi jangan karena anak Tuhan, Tuhan kau tahu dosenku, kau tahu mata kuliahku. Dalam nama Yesus kirimkan malaikatmu untuk memberikan jawabannya. Malam ini saya pergi pelayanan. Lalu saya pelayanan gak mau belajar. Gila Pak. Loh Pak, ini tapi harus pelayanan. Pelayanan kau, pulang itu belajar kau. Malam ini jam tidurmu kurang. Jangan nonton TV, jangan yang lain apa boleh buat. Tidak boleh keluar, hilang dua-dua. Itu yang kita mesti pikirkan. Nah jadi ya, apa orang Kristen tuh mesti bermain cantik. Keren ya. Jadi itu yang kita bilang memikul salib itu. Ya. Orang lain bikin tidak baik, kita bikin yang baik. Nggak enak. Tapi jalan. Kalau kita bikin gini, kita masuk dalam kelompok itu, kita jalan lurus, nggak masuk dalam kelompok itu. Tidak mengapa. Makanya Paulus karena benar digebukin kan? Karena benar. Orang suka bilang mau pantas dia digebukin salah. Belum tentu. Tapi bisa nggak orang digebukin karena salah? Bisa banget. Ya, jelas ya? Gimana salib udah mulai ringan? Hah? Jadi itu yang kita jalani di hari-hari kita. Hidup Kristen itu real, bukan teoritis. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita supaya kita terus bisa hidup di dalam kebenarannya.